sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konflik Haruku di Maluku Tengah. Telah terjadi konflik dan bentrok antara dua desa yang memiliki jarak yang cukup dekat di Pulau Haruku, Maluku Tengah. Kami mendapatkan informasi dari website Radar Telung Agung Jawa Poskom. Penyebab terjadinya konflik adalah antara dua warga desa yang memperebutkan batas wilayah pada tanggal 25 Januari 2022. Terjadi adu mulut di antara keduanya. Konflik terjadi antar dua warga desa yang memprovokatori masyarakat desa masing-masing. Tanpa berpikir panjang, para masyarakat pun melakukan bentrokan satu sama lain pada Rabu pagi tanggal 26 Januari 2022. Konflik dan pemberontakan mengakibatkan ratusan rumah terbakar, beberapa kendaraan terbakar, dan tumbuhan rusak terbakar, serta tewasnya warga dan polisi yang mengamankan pemberontakan yang terjadi saat itu. Berdasarkan informasi dari website Merdeka.com, sidang adat dilakukan pada Rabu malam 26 Januari 2022 di rumah Raja Negeri Pelau. Pertemuan ini dilakukan dengan tokoh masyarakat, bupati, camat, serta kapolda juga hadir. Kombes Roem Oroiran mengatakan bahwa pertemuan ini dilaksanakan untuk mencari solusi penyelesaian konflik. Masyarakat ingin persoalan batas desa segera diselesaikan. Masyarakat juga berharap agar Polri segera menempatkan pos permanen di perbatasan desa. Akibat konflik tersebut, desa Karium memilih untuk mengungsi ke desa Abo. Kami mendapatkan informasi dari pelapor dari website pelaporwilatama.id terjadinya patroli keamanan di kedua desa pada tanggal 7 Februari 2022 untuk mencegah konflik kembali. Penanaman patok batas di kedua desa oleh gabungan personil TNI AD yang terjadi di kedua desa untuk peta administratif di kedua desa. Berdasarkan informasi yang kami dapat, dalam hal ini pemerintah ikut serta dalam menangani konflik yang terjadi. Kepala KPS Maldoko memberikan arahan agar adanya rehabilitasi rumah yang dirusak dan ganti rugi tanaman yang dirusak. Bupati Maluku Tengah Muhammad Maresebesi melaporkan jumlah rumah rusak serta menetapkan tanggal perbaikan pelaksanaan. Kami juga mendapatkan informasi dari website ambonantaranews.com. Perdamaian terjadi pada tanggal 14 November 2022 di kantor Gubernur Maluku. Penandatanganan akta kesepakatan disetujui oleh pejabat negeri Kariu serta Raja Pelau. Akta damai yang ditandatangani itu berisi 22 butir di antara kedua belah pihak yang terlibat. Dan salah satu butir pentingnya ialah pemulangan masyarakat Kariu yang saat ini sementara ditampung di negeri Abori. Konflik ini ada kaitannya pada pasal 170 dan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah jelas mengatur tentang konflik antar kampung, mulai terjadi bukan hanya kekerasan terhadap orang dan barang yang dilakukan secara bersama-sama, tetapi juga merugikan orang lain. Kemudian pada pasal 3 yaitu tentang memelihara kehidupan damai dan harmonis di lingkungan masyarakat. Kami sebagai pelajar berpendapat bahwa suatu permasalahan ataupun masalah kecil sekalipun dapat belum menjadi suatu konflik karena penyelesaian masalah dengan cara yang salah. Konflik terjadi karena adanya permasalahan dan kekerasan dijadikan sebagai penyelesaian. Dalam hal ini sangat tidak
baik dan tidak bagus jika dilakukan karena dapat merusak persatuan dan menghilangkan sikap dan nilai kemanusiaan. Untuk itu, ada baiknya penyelesaian masalah dilakukan dengan cara damai, yaitu dengan salah satunya melakukan dialog damai antara pihak satu dengan pihak lainnya yang berkaitan. Itu sangat penting dilakukan karena dampak dari konflik sendiri sangat merugikan orang lain dan juga merugikan orang yang melakukan konflik tersebut. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah, yang mana warga asli Bali masuk Lampung dan ditempatkan di Lampung Selatan. Konflik ini melibatkan konflik antar etnis, yaitu etnis Bali dan etnis Lampung. Konflik ini terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai 29 Oktober tahun 2012. Akar masalah konflik ini adalah perilaku etnis Bali dalam berbaur dengan masyarakat tidak sesuai etika, bahkan menyinggung perasaan. Pemicu konflik ini adalah adanya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh pemuda Bali kepada perempuan di Lampung. Konflik ini melibatkan dua desa, yaitu Desa Bali Nuraga atau Bali dan Desa Agom di Lampung. Kronologi konflik. Saat itu terdapat sekitar 10 orang pemuda dari Desa Bali Nuraga yang sedang bersepeda di jalan untuk menuju desa. Pada saat ada perlawanan, para rombongan tersebut tanpa disengaja menyerempet pengendara sepeda motor yang dinaiki oleh dua orang gadis dari Desa warga Agom. Dari sudut pandang etnik Lampung, korban mengaku dan pemuda memegang paha kedua cewek tersebut sampai dia terjatuh Bahwa pemuda mau mengejar kedua wanita tersebut karena ingin berkenalan. Kemudian mereka terjatuh dari sepeda motor tersebut. Membawanya ke rumah sakit, perempuan tersebut malah berteriak mengalami pelecehan. Dari pernyataan tersebut terdapat perbedaan, namun pernyataan yang diyakinkan dengan penuturan yang sama dan diutarakan oleh pihak saksi di sekitarnya. Tanggal 27 Oktober 2012 bentrokan tidak dapat ditelakkan. Masa yang tidak dapat diterima karena adanya pelecehan seksual. Kemudian mendatangi lokasi etnik di Bali, di Desa Bali Nuraga, dan konflik tersebut berlangsung hingga tanggal 29 Oktober 2012. Beberapa dampak yang timbul dari konflik ini diantaranya adalah ratusan rumah warga terbakar, beberapa korban terkena luka senjata tajam, kios terbakar, korban meninggal, dan banyak warga yang mengungsi. Aparat keamanan mengambil tindakan untuk mengurangi kerusuhan. Pemda juga mengambil langkah untuk mempertemukan kedua pemuka masyarakat untuk menandatangani perjanjian damai. Kedua kelompok tersebut sepakat untuk tidak menuntut secara hukum. Perjanjian tersebut diselenggarakan pada tanggal 14 November 2012. Perjanjian tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 orang yang terdiri dari majelis adat Lampung, terus ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh pemuda
Pemda. Masalah ini tertuang dalam pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini juga tertuang dalam pasal 472 KUHP tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. Tindak pidana yang khusus dilakukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Dalam kesepakatan tersebut mencatat 10 perdamaian. Di antaranya adalah menjaga keamanan. Di antaranya adalah perdamaian dalam kesepakatan tersebut mencatat 10 perdamaian. Di antaranya adalah kesepakatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, kerukunan dan perdamaian antar suku di Lampung Selatan. Sekian presentasi dari kami.